warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryadin, mahasiswa Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Mata Uang Banten, mengucapkan terima kasih kepada SAP Institute yang telah menyelenggarakan lomba menulis artikel Piala Pandeglang Cemerlang. Kami sebagai peserta merasa diingatkan kembali untuk belajar membaca dan menulis. Namun kali ini kami dituntut untuk tidak sembarang membaca dan menulis, di mana harus memberikan manfaat kepada pembacanya dan mempertanggungjawabkan segala tulisan kata dan rangkaian kalimat. Demikian juga dengan artikel yang saya buat ini dengan judul Pandeglang Lembur Kuring, Guru Nyari. Izinkan saya untuk menyampaikan sebagian isi dari artikel yang saya buat tersebut. Kabupaten Pandeglang dengan segala potensi yang dimiliki dan tantangan yang dihadapi akhir-akhir ini memerlukan sebuah solusi. Kali ini saya mencoba menyampaikan beberapa solusi sebagai berikut. Yang pertama, introspeksi diri. Baik secara personal, kelompok, maupun kelembagaan, kita harus sama-sama menyadari bahwa kondisi hidup tidak selamanya seperti ini. Bahwa waktu terus bergulir dan air terus mengalir, mengajak kita untuk berpikir untuk senantiasa memperbaiki keadaan agar nantinya tidak terisolir. Pandemi COVID-19 ini contohnya mampu menggoyahkan kondisi yang ada. Rencana pembangunan ke depan benar-benar perlu disiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan, sehingga kita tidak lagi kewalahan dan mengalami kerugian yang lebih mendalam. Yang kedua, gotong royong. Sikap ini perlu kita gaungkan kembali sebagai bentuk persatuan warga Pandeglang. Tidak peduli apakah itu kalangan pemerintah maupun masyarakat bawah. Bersatu padu membangun Pandeglang dengan semangat nilai sila ketiga ini akan saling menguatkan dalam menghadapi berbagai kondisi. Apakah itu tantangan yang muncul dari dalam maupun dari luar. Kita gunakan layanan yang berbasis IT untuk saling membantu sesama, tidak lagi hanya kesenangan yang kurang bermakna. Yang ketiga, menjaga integritas. Pemerintah yang diberikan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan senantiasa menjaga integritasnya, meningkatkan etos kerja dan kompetensi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Jangan lagi bermalas-malasan hanya memperoleh keuntungan materi semata, namun bertanggung jawab atas pekerjaannya. Faktor cuaca perpolitikan memang selalu memberikan warna pada setiap masanya, namun siapapun itu yang mendapatkan kekuasaan dan kekuatan itu harus berasaskan kedaulatan rakyat. Yang keempat, memperkokoh fondasi keimanan. Sebagai kota santri, memperkokoh keimanan adalah hal penting untuk terus dijaga dan ditingkatkan. Sebab kita akan dapat mempertahankan diri secara personal dari segala godaan yang mengajak untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sampai saat ini masih sering terjadi, baik itu di tingkat daerah maupun pusat. Narkoba yang terus membunuh karakter generasi muda semakin merajalela, serta perbuatan asusila, pornografi, dan pornoaksi terus meracuni. Insya Allah, jika kita memiliki iman yang kokoh, semua itu dapat dihindari dan melangkah dalam lindungan dan ridho Ilahi. Yang kelima, peduli. Orang yang memiliki karakter baik yaitu selalu merasa peduli terhadap kondisi di sekitarnya, saling menjaga dan mengingatkan agar tidak terjadi tindakan yang tidak diinginkan yang dapat merusakkan tatanan kehidupan. Bertindak dengan niat tulus ikhlas agar memberi manfaat untuk sesama. Jangan biarkan rasa ini menghilang, karena kita manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Jelas,
kepedulian ini akan memberikan jalan. Kita warga Pandeglang harus sadar bahwa masa depan ada di tangan kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang mau menjadi peran utamanya. Potensi yang ada kita berdayakan secara maksimal. Tantangan yang ada kita hadapi bukan untuk dihindari. Sesuai dengan jati diri kota 1000 kiai, 1 juta santri. Sebagaimana pesan yang telah disampaikan oleh guru saya, apabila ada yang masih bisa digarap, kenapa harus keluar dari Pandeglang? Itu maknanya di Kabupaten Pandeglang ini masih banyak peluang yang harus kita ambil. Demikian, saya sadar karya ini bukanlah yang sempurna. Solusi ini juga belum tentu yang terbaik. Namun saya berharap ini akan menjadi inspirasi untuk kita membangun kota kelahiran yang kita cintai. Atur nuhun, hayu akang dan teteh, nyari ngatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.